Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 10 MIPA E akan menyampaikan kultum dengan tema hikmah puasa saat pandemi. Nah, bulan ini kan kita lagi puasa. Tapi puasa bulan ini beda dari tahun kemarin. Bedanya apa sih? Bedanya puasa-puasa kita di tahun sebelumnya dengan tahun ini, yaitu tahun ini kita sayangnya hanya bisa menghabiskan bulan puasa kita di rumah saja, dikarenakan adanya pandemi yang berbahaya, yaitu pandemi corona. Nah, sebenarnya banyak sekali hadis-hadis yang dapat menjelaskan mengenai situasi yang mirip seperti ini, tapi kita hanya akan mengambil salah satu contohnya saja. Nah, contoh yang pertama, hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-ta'un ayatul rijzi batalallah azza wa jalla bihi nasam min ibadih fa idza sami'tum bihi fala tadkhulu alaihi wa idza waqa'a bi ardi wa antum biha fala tafirru min. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, wabah penyakit menular adalah suatu peringatan dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk menguji hamba-hambanya dari kalangan manusia. Maka apabila kamu mendengar penyakit itu berjangkit di suatu negeri, janganlah kamu masuk ke negeri itu. Dan apabila wabah itu berjangkit di negeri tempat kamu berada, jangan pula kamu lari daripadanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Usamah bin Zaid. Nah, begitulah salah satu hadis di antara hadis-hadis yang lain yang dapat menjelaskan tentang situasi kita saat ini. Tetapi sebenarnya di balik pandemi ini terdapat banyak sekali hikmahnya. Salah satunya kita menjadi semakin dekat dengan keluarga. Dikarenakan kan biasanya ketika bulan puasa kita ini selalu disibukkan dengan banyak aktivitas di luar rumah. Lalu aktivitas tersebut membuat kita jadi jarang menghabiskan waktu dengan keluarga. Nah, dikarenakan pandemi ini kita kan disuruh stay di rumah aja. Nah, karena itu kita dapat menghabiskan waktu lebih banyak dengan keluarga kita. Lalu yang kedua, karena kita di rumah aja, kita jadi punya banyak waktu luang. Kita bisa menyenangkan orang tua dengan cara ngebantuin mereka. Kita bisa dapat pahala dengan ngebantuin orang tua, lalu kita juga nyenengin mereka, kita dapat pahala. Kita bisa sholat berjamaah di rumah, sahur, dan berbuka puasa bersama sambil bercengkrama. Kita bisa makin memperbanyak ibadah, bisa mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa, karena ada hikmahnya bila kita mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa, seperti yang dijelaskan dalam hadis ini. Sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullahu azza wa jalla, inni la ahummu bi ahlil ardi azaban fa iza nazartu ila ummari buyutil mutahabbina fiyal mustaghfirina bil ashari saraftu anhum. Allah azza wa jalla berkata, sesungguhnya aku bermaksud untuk menurunkan azab kepada penduduk-penduduk bumi. Maka apabila aku melihat orang-orang meramaikan rumah-rumahku yang saling mencintai karena aku dan memohon ampunan pada waktu sahur, maka aku jauhkan azab tersebut dari mereka. Yang ke-9 yaitu mempunyai banyak waktu luang untuk khatam Al-Quran dan juga untuk memperlancar bacaan Al-Quran. Mempunyai lebih banyak waktu untuk menghafal surat-surat Al-Quran dan mengingat kembali hafalan surat yang telah lupa. Dengan banyak waktu luang di rumah, kita bisa memanfaatkan waktu-waktu ini untuk menjalankan hobi-hobi kita yang bermanfaat. Kita bisa memperbanyak amal kebaikan dengan berbuat baik, karena sudah mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa selama di rumah saja. Kita bisa lebih membangunkan kesadaran terhadap kebersihan dimulai dari diri sendiri. Kita bisa memiliki waktu yang cukup untuk membangkitkan bakat baru yang mungkin terpendam karena kita terlalu sibuk. Kemudian kita memiliki waktu untuk beristirahat yang lebih banyak daripada hari biasanya. Hal ini karena kita tidak bersekolah atau bekerja di saat ada wabah begini. Jadi mayoritas waktu yang kita habiskan di rumah bisa digunakan untuk istirahat. Mungkin menambah waktu tidur atau sekedar duduk menonton televisi atau melakukan hal lain. Di rumah dan sedang puasa, jadinya kita bisa menahan untuk menghabiskan uang. Ya intinya kita jadi bisa rajin menabung. Selain hikmah-hikmah yang disebutin tadi, ada juga yang kita harus lakukan selama pandemi ini loh,
yaitu kita harus tetap bersabar dan kita harus selalu doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar pandemi ini segera hilang. 18. Kita boleh waspada terhadap wabah ini, tetapi tidak boleh berlebihan karena sesuatu yang berlebihan itu tidaklah baik. Memang harus keluar rumah, gunakanlah masker yang ramah lingkungan seperti masker kain. Menjaga kebersihan dan kesehatan sebaik mungkin. Nah, selain itu kita juga harus tetap menjalankan kewajiban kita sebagai pelajar, yaitu belajar dan membantu orang tua di rumah. Membantu orang tua dalam menyiapkan makanan. Tetap menjalin komunikasi yang baik dengan teman, walau tetap di rumah saja. Nomor 24, agar tidak pulang kampung untuk sementara karena takutnya orang-orang di kampung dapat terkena virus dari kota. Bila ada keluarga yang sakit, seharusnya itu dibawa ke dokter. Karena bila ternyata ia tertular, maka itu akan langsung direhabilitasi seperti yang dijelaskan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yuridanna murid ala mushi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah yang sakit dicampur-baurkan dengan yang sehat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Nah, jadi begitu ya. Kalau dipikir-pikir, banyak banget loh hikmah yang dapat kita dapatkan dari pandemi di bulan Ramadan ini. Memang sih, pandemi ketika Ramadan ini merupakan hal yang menyedihkan dan tidak kita sangka. Tapi, jika kita berhusnuzon kepada Allah dan memaksimalkan kesempatan ini, banyak juga yang ternyata manfaatnya. Sekian dari kelas MIPA E. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.